What's up guys? Kembali lagi sama gue. Perkenalkan, nama gue Ahmad Saukani, Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Di sini gue akan sedikit membahas tentang outlook perekonomian Indonesia untuk memenuhi UAS ekonomi makro yang di dosen pengampu yaitu Ibu Ayu Ajahra MM. Sebelum kita lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga kalian subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru video dari kami. Dan intro. Pertumbuhan ekonomi 2020 lebih buruk dibanding krisis global 2008. Dari tirto.id, tahun 2020 berjalan hampir setengah tahun. Namun, berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru atau SARS-CoV-2, penyebaran pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru itu membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah atau lockdown dan kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik kepada warganya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya, tampak pada banyak hal seperti mulai adanya pengangguran karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. International Monetary Fund atau IMF dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2020 memangkas pertumbuhan ekonomi global. Jika pada Januari IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3%, maka April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3%. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF menyebut perekonomian pada 2020 menjadi yang terburuk setelah Great Depression pada tahun 1930-an. IMF juga menyebut tahun 2020 lebih buruk dibandingkan krisis global pada 2008 sampai 2009. Krisis global pada medio 2008-2009 bermula dari krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir 2007 dan bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers. Krisis keuangan di Amerika Serikat tersebut menjalar ke berbagai negara hingga mengakibatkan krisis keuangan global yang terasa pada akhir 2008 hingga 2009. Pertumbuhan ekonomi global pada 2009 tercatat minus 0,1%. Secara umum, pertumbuhan minus terjadi pada negara-negara maju. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada negara pertumbuhan ekonomi maju sebesar minus 3,3%. Uni Eropa minus 4,2%. Dan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G7 sebesar minus 3,6%. Sedangkan negara perekonomian berkembang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun tersebut dengan 2,8%. 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang tergabung dalam ASEAN 5 juga menorehkan pertumbuhan positif dengan 2,5%. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 sebesar minus 3%. Lembaga itu menyebut pandemi COVID-19 membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tinggi dan ekonomi menjadi terdampak akibat langkah-langkah perlindungan yang diambil pemerintah. Sebagai catatan, pada World Economic Outlook edisi 2020, angka proyeksi masih lebih tinggi, yaitu 3,3% karena penyebaran COVID-19 belum meluas. Proyeksi minus pada 2020 tersebut diikuti oleh negara perekonomian maju, minus 6,1%, Uni Eropa minus 7,1%, dan negara G7 dengan minus 6,2%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga turut memprediksi minus. Negara perekonomian berkembang diprediksi minus 1%, sementara ASEAN 5 minus 0,6%.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Badan Pusat Statistik atau BPJS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2020 sebesar 2,97% atau year on year. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal 1 2019 sebesar 5,7%. Tidak hanya terhadap kuartal 1 2019, setidaknya pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 menurut BPS lebih rendah dibandingkan kuartal yang sama sejak 2001. Terendah sejak kuartal 1 2001, tetapi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Ya, karena saat ini kita diliputi ketidakpastian, ucap Kepala BPS Suharyanto dalam seharian live di akun YouTube BPS selama Selasa 5 Maret 2020. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 2,3%. BI juga meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan stabil pada level 15.000 pada akhir tahun ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi BI ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF. Masih dalam laporan World Economic Outlook 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5%. Jika prediksi BI maupun IMF benar-benar terjadi, angka tersebut bakal lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 saat terjadi krisis keuangan global. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,63%. Meskipun begitu, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada 1998 saat krisis moneter. Saat itu, Indonesia dilanda krisis moneter dan pergantian kekuasaan sehingga pertumbuhan ekonomi anjlok hingga mencapai angka minus 13,13%. Yang pertama, work from home akan menjadi hal biasa. Saat ini, Anda mungkin merasakan apa yang terjadi, bekerja dari rumah akibat virus corona merebak. Bagaimanapun, kondisi ini memang anjuran dan permintaan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tentu kondisi ini membuat para pekerja lebih senang dan perusahaan mampu mengurangi dana operasional. Yang kedua, pekerjaan akan dijalankan otomatis, jarak jauh. Dalam mempertahankan pasca corona, perusahaan akan memangkas berbagai kebutuhan perusahaan, termasuk pekerja. Mereka yang dipandang tidak produktif atau pekerja yang bisa digantikan oleh mesin maupun robot, mereka akan tergantikan. Yang ketiga, perusahaan digital dan e-commerce akan tumbuh signifikan. Orang-orang yang melakukan social distancing atau isolasi mandiri membuat perusahaan yang tidak memerlukan kontak fisik dengan konsumen tumbuh dan berjaya. Selain e-commerce, perusahaan teknologi layanan digital akan memenangkan persaingan. Yang keempat, teknologi telemedicine akan berkembang pesat. Keberadaan virus corona yang tidak terlihat dan penyebaran cukup pesat membuat sebagian orang takut untuk keluar rumah. Bagi mereka yang suka berkunjung ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan, pada akhirnya hanya melakukan konsultasi secara online dengan dokter langganan mereka. Biaya pendidikan akan semakin murah. Prediksi dunia pasca corona tidak luput dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan diprediksi akan menjadi lebih murah dibandingkan sebelumnya. Pandemi corona membuat pendidikan dilakukan secara online dan bisa dilakukan tanpa tatap muka, membuat biaya pendidikan akan lebih murah daripada sebelumnya. Negara akan memperkuat pasar domestik. Negara-negara akan memikirkan produksi dalam negeri mereka sendiri, dibandingkan mereka harus melakukan ekspor. Terlebih dengan isolasi saat ini, banyak negara yang mempertahankan barang di dalam negeri dan tidak dikeluarkan demi menjaga stabilitas ekonomi. Membuat negara-negara lain yang memerlukan pasar luar negeri tidak bergerak ekonominya. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa subscribe.